6 Fadilatul Maktubah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salat sujud. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. Fadilatul Maktubah artinya kelebihan atau keistimewaan segala sembahyang fardu. Sembahyang fardu seharian semalaman 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya. Imam kita Syafi'i, Imam Hanafi bertambah sakalian witir. Nabi kita witir itu khusus untuk Nabi menjadi fardu. Nah umatnya cukup 5 kali. Mungkin banyak lah tinggal banyak kalat mau juga menggawi tinggal mau juga. Firman Allah Ta'ala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa ayat 103. Artinya bahwasanya sembahyang itu adalah diperlukan, lagi ditentukan waktunya atas segala orang yang mukmin. Jika di beberapa sembahyang harus masuk waktu. Jadi namanya tarangkum di dalam sembahyang kayak bank, termasuk dalam acara sembahyang itu. Nah itu kada kawa berdahulu pada waktu masuk. Jadi masukkan waktu, nah nyar bank. Bagi orang yang salisil baul atau yang senantiasa berhendes, masukkan waktu dulu hanya baudu. Bila kita nang normal sehat awak, kayak berdahulu ada. Jadi ada aturan sembahyang ada waktu-waktunya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allah Ta'ala azza wa jalla 'alal 'abad. Faman jaa bihinna wa lam yudayya minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin kana haqqan 'ala Allah Ta'ala ay yudkhilahul jannah wa man lam yati bihinna falaysa lahu 'inda Allahi ahdun in syaa'a 'adabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Artinya memfardukan Allah Azza wa Jalla, artinya mewajibkan atas hambanya 5 waktu sembahyang. Maka barang siapa mengerjakannya padahal tiada menghilangkan ia daripadanya akan suatu karena meringan-ringankan hak dengan haknya, niscaya adalah baginya hak atas Allah Ta'ala bahwa memasukkan dia ke dalam surganya. Dan barang siapa tiada mengerjakan akan sembahyang 5 waktu itu, maka tiada baginya pada Allah Ta'ala yang dijanjikan. Jika menghendaki Allah Ta'ala akan menyiksa akan dia, maka disiksanya.
dan jika menghendaki akan dia memasukkan ke dalam surga, maka dimasukkannya akan dia. Jadi bila kita menggawi sembahyang itu dengan sesuai aturan yang diberikan petunjuk oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, sesuai yang mana ulama ini mengambil sampai ke Nabi. Nah, Nabi ke Jibril, Jibril Allah Ta'ala, sambungannya dapat tanpa menghilangkan hak-hak sembahyang. Kita terkadang kada sadar bisa hilang ibadah zahirnya aja dulu, kayak rukuk, bubaya tandak, bubaya bungkuk, sujud, bubaya tandak dahi, betis kalau bertumpatan, itu hak-hak sembahyang. Nah, apabila kita sempurna sembahyang kita, itu hak Allah Ta'ala untuk memasukkan kita ke dalam surga. Tapi bila kita parai sewaktu aja dalam sehari itu, apalagi kali banyak parai, nanti kandak keluarnya masuk akalnya surga neraka saran. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna salawati kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Rawahul Muslim. Rawah Muslim. Artinya bahwasanya sembahyang yang 5 waktu itu kafarat, penabus, penghapus, ya juga kafaratnya, yang menghapuskan bagi dosa yang antara tiap-tiap satu daripada sembahyang yang 5 waktu itu, selama ia menjauhi akan segala dosa yang besar-besar. Sembahyang zuhur, tuntung sembahyang zuhur mendapati asar. Sembahyang zuhur kita itu mengkafarati kalau kita tagawi dosa-dosa di antara zuhur dan asar. Ada salah pandir kah, salah kelakuan apakah, kesambet orang kah. Nah, itu pahala daripada sembahyang zuhur kita itu, gawian zuhur kita itu mengkafarat, menghapus dosa nang antara zuhur lawan asar, asar lawan maghrib pulang, maghrib lawan isya, nah isya sampai ke subuh. Jadi waktu-waktu nang luang itu dikafarat atau dibersihkan oleh Allah antaranya dengan nilai-nilai daripada sembahyang kita. Tapi selama kalau menggawi dosa besar, bila dosa besar ada tagawi, nah kada kawan itu tobat dulu kita, tobat melalui istighfar. Nah, tobat bujur-bujur, tobatan nasuha. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bainana wa bainal munafiqin syuhudul atamati was subhi la yastati'unahuma. Artinya antara kita dan antara munafik itu, artinya antara kita orang Islam dan orang munafik, perbedaannya hadir sembahyang isya dan sembahyang subuh. Padahal mereka itu tiada kuasa hadir akan keduanya. Sama pada Islam, cuma detailnya beda. Kita Islam bujur Islam, mulanya itu Islam dan munafik. Nanya kalau awal sembahyang subuh lawan sembahyang isya, ada awal. Pandir harat, ya misalnya sembahyang harat benar pandir. Cuma kan awaknya sembahyang. Nah itu perbedaan antara orang Muslim nang wujud-wujud Muslim lawan orang Muslim tapi munafik. Itu bedanya ujar Nabi. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Artinya barang siapa sembahyang itu tiang agama,
maka barang siapa meninggalkan akan dia, maka sungguhnya merubuhkan ia akan agama. Hadisnya sapangga. As-salatu imaduddin, baman aqamaha baqad aqamaddin. Asalnya artinya sembahyang itu tiang agama, barang siapa mengerjakan berarti dia meninggalkan agama. Barang siapa yang meninggalkan dia merubuhkan agama. Agamanya seorang, kada orang bang dirinya. Kada takait lawan orang lain. Bilanya kada tagawi sawaktu aja rugi banget. Maka mangade ini paling ngali. Mangade awat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nakiyallahu wa huwa mudayyi'un lis-shalah summa ya'baillah bi syai'in min hasanati. Artinya barang siapa mati padahal ia mensia-siakan bagi sembahyang, dianggapnya indeng sembahyang mati, nah yakni meninggalkan niakan sembahyang, niscaya tiada menerima Allah Ta'ala akan sesuatu daripada amal kebajikannya yang lain daripada sembahyang fardu. Kemal jadi sedekah luju, haji 2 kali, umrah tiap tahun, sembahyang parai. Nah parai sama kan minta ada yang diterimanya. Kenapa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yunzaru fihi yaumal qiyamati min amalil abdi as-shalah. Fa in wujidat tamatan qubilat min sairu amali wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wa sairu amali. Artinya bahwa pertama-tama yang ditilik, yang dihisap kita di dalamnya pada hari kiamat daripada amal hamba Allah Ta'ala itu yaitu sembahyang. Sembahyang dulu. Marabbuka itu kubur, marabbuka wa madinuka wa man ini kubur lo. Nah sembahyang udah di padang mahsyar, catatan kita dibongkar di padang mahsyar. Jadi bahwa pertama-tama yang ditilik, yang dihitung atau yang dihisab di dalam pada hari kiamat daripada amal hamba Allah Ta'ala itu yaitu sembahyang. Maka jika didapat akan dia sempurna, niscaya diterima akan dia. Sembahyang sempurna, diterima sembahyangnya dan diterima segala amalnya. Amal yang lain taubat, sedekah, puasa sunat. Nah, taubatan diterima asal sembahyangnya diterima. Dan jika didapat akan dia kurang, artinya ada akan sempurna sembahyangnya. Tadi diterima bisa ngaran kurang nih. Ada kali cukup ukurannya lah 5 kali saling malaman. Nah, niscaya ditolaknya. Di sembahyangnya misalnya mak zuhur dan asar parai ini maghrib aja dalam subuh. Tawadinya maghrib, isya, subuh. Yang siang ini kautang lah, kedewe. Jadi parai siang lah. Nah kurang ditolak ibadahnya sembahyang. Nah ada umpat yang lain, amal lain ada yang diterimanya. Puasa sunat, sembahyang sunat nggak terima lagi, sedekah sunat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis shalah fa inna Allah ya'tika bir rizqi min haitsu la yahtasib.
Artinya hai Abu Hurairah, suruh olehmu akan ahlimu, maksudnya keluarga, anak, bini, termasuk kuitan, ading, kemanakan, keluarga. Suruh olehmu ahlimu dengan sembahyang. Maka bahwa Allah Ta'ala menetapkan akan dikau dengan rezeki daripada sekira-kira tiada dapat engkau usahai dan tiada dapat engkau kira. Rezeki itu misalnya datang seorang, ada dingalihi datangnya, ada toho usahanya, ada berani ada. Hendak ada karuan sedikit aja bulannya cuma mau untung akan usaha untuk usaha. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakas shalah muta'ammidan faqad bari'a min zimmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa meninggalkan sembahyang padahal dengan sengaja, maka sungguhnya telah lepaslah ia daripada tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kada maakui lagi namun kita balik di badang mahsyar nang perlu bantuan, perlu syafaat Nabi ada di diri Nabi. Kenapa? Tapi sembahyang akan anginannya aja sembahyang. Kemudian fadilatu itmamil arkan. Ini kelebihan menyempurnakan segala rukun sembahyang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalus salatil maktubati kama salil mizan man aufa ustubiya. Artinya bahwasanya umpama sembahyang yang fardu itu umpama neraca timbangan. Barang siapa menyempurnakan akan dia, niscaya disempurnakan baginya. Kita berusaha sembahyang supaya benar-benar sempurna, berusaha. Artinya jangan beberang bisa sembahyang hanya di parah. Oh, repot itu kan orang parah ya bang. Nah, ya kisah dang sana sembahyang zuhur di masjid di Langgar akhyar simpang ulama sidin kuliah. Jadi orang tua masuk dia so sembahyang zuhur 3 rakaat. Agur aja di kawanan apa aja biar tadi 3 rakaat sembahyang aja cangang nyerisidin baran ditimbuk nang ditagur harus sembahyang aku bilang serakaat neneknya ada apa-apanya nang ditimbuk loh nang harus sembahyang salah tagur kalinya. Jadi sedapat mungkin kita berusaha supaya rukun marukun ini sempurna. Jangan berbayi tahayu sembahyang, bacaan berang jangan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulaini min ummati la yaqumani ila shalah ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun wa inna ma baina salataihima ma baina samai wal ardh. Artinya bahwasanya 2 orang laki-laki daripada umatku, ujar Nabi, sesungguhnya berdiri keduanya itu kepada sembahyang. Artinya sembahyang taimbai. Padahal rukuk keduanya dan sujud keduanya itu satu, sama. Nang saikong ini sujudnya, nang saikong gitu juga, sempurna, sama. Dan bahwasanya barang yang antara sembahyang keduanya itu yaitu barang yang antara langit dan bumi. Perbedaan nilai derajat sembahyang berdua ini perbedaannya sama lawan langit dan bumi.
saikung harap benar, saikung kadehret. Padahal sama bentuk rokoknya, sujudnya sama, bacaan sama. Nah, cuma beda nilai dari Allah Ta'ala. Lalu jadi Imam Ghazali dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala telah mengisyaratkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya khusyuk di dalam sembahyang itu melebihkan akan martabat itu, dan sembahyang yang kurang itu sebab tiada di dalamnya itu khusyuk. Allahu Akbar, hati terabang mana-mana melayang untung bacaan. Nah, ini orang bila Allahu Akbar di hati itu aku sembahyang karena Allah Ta'ala, gena di situ pada mana-mana hati baca wajah itu diiringi dengan wajah itu di dalam hati, baca Fatihah dalam hati, Fatihah dibaca. Udah lihat maknanya, maksud tujuan bacaan, paham? Itu orang masuk. Cuma ulama kita, ulama fikih, khusyuk di dalam sembahyang itu cukup di waktu takbiratul ihram. Allah Akbar cukup di situ. Tapi kalau ulama tasawuf, nang kita bacaan ini mulai Allahu Akbar sampai salam harus khusyuk. Khusyuk ini banyak orang mengartikan ada nang gena sembahyang mengantuk gena bacaan gede. Nah, bagaimana awak anggota gena babajaan di mundong, babajaan di hati. Hatinya dalam Tuhan. Maksud yang dibaca ada dalam hati. Dan tiap rukun ingat dia teh. Allahu Akbar, ini rukun deh. Berdiri, baca Fatihah, rukun, ingat. Nah, rukun. Nah, itu dia. Kita sadar udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang sembahyangnya itu di dalamnya diingat tahun itu tahun apa yang ingat tenang kada ada jadi masalah. Nah, jadi kalau kita sembahyang nang khusyuk, mulai takbir sampai salam itu ingat bahwa kita sembahyang. Ini sembahyang ada nang bacaan ada kalau ada sembahyang dengan tingkah laku kita. Jadi perbedaan antara orang yang sembahyang nang di langit andaknya derajatnya lawan derajatnya orang nang di bawah itu khusyuk. Kita ulama fikih khusyuk cukup andaknya di waktu takbiratul ihram. Bukan ulama sufi khusyuk itu menjadi rukun. Supaya mendapat nilai lebih. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aswa'un nas syariqatun man syarika fi salatihi. Artinya yang terlebih jahat manusia yang mencuri itu yaitu seorang yang mencuri daripada sembahyangnya, menyuntan di dalam sembahyang. Ini paling terbaik. Fatihah dalam hati meja. Pokoknya semua rukun dalam hati. Dimuntong pray gena timur rokok. Ya tidak. Sujud 2 kali tahiyat. Salam dalam hati juga ada bunyi. Itu tuh masuk menyuntan. Ini angkat tangan nangnya nang bergerak. Rokok. Langsung rokok. Tidak, ada bacaan ada kita masuk menyuntan juga kan ini juga dalam sembahyang. Aturannya ada rukun qauli dibaca Allahu Akbar qauli, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin qauli, At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu sampai habis qauli, Assalamualaikum qauli. Hilang qauli,
tinggal fi'li lawan kalbi. Rukun perbuatan lawan rukun hati. Menyuntan, sarukun menyuntan. Yakni orang yang tiada menyempurnakan akan sembahyangnya, seperti ada yang mengerjakan yang ditegahkan di dalam sembahyang seperti yang makruh dan yang haram, maka yaitu seperti mencuri pada pihak ditegahkan akan dia. Nang makruh ini sembahyang berak, bila 3 kali bergerak lebih mabeta nggak ada apa-apa bergerak, makruh. Nang haram bila tagawi buta sembahyang bedehem bedehem betal boleh bedehem waktu hendak baca Fatihah boleh. Orang lain pada itu pada boleh. Hendak membaca tahiyat ada di suara, ada di timbul. Nah lalu kita bedehem hanya timbul, nah boleh. Serat sini bedehem. Nah bacaan at-tahiyat keluar suara boleh. Atau radhan membaca Fatihah kesanggak ada lagi bunyi, maka ngaran rukun kaul ini wajib mendengar. Fatihah itu kita wajib mendengar. Bacaan Fatihah kita timbul kalau ada bunyi, nah boleh kita berdehem supaya lantas suara keluar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhaful ladzi yuhawwilu wajhahu bis shalah ay yuhawwilallahu wajhahu wajhal himar." Artinya, adakah tiada takut seorang yang memalingkan dia akan mukanya di dalam sembahyang itu, bahwa merubahkan Allah Ta'ala akan mukanya itu seperti muka himar. Himarnya halus pada kuda, biar misalnya melihat banget. Nah jadi kita boleh sembahyang ini jangan mata lingas-lingas. Nah kayak bencang, kayak kanakan. Menyirit pun jangan. Kalau orang nang husuk di dalam sembahyang, ada di higa ini kan ditakut siapa yang datang kan tahu. Nah, di kiri ada tahu, belakang nggak ada tahu. Ada menjawab perhatian orang. Kenapa sembahyang ini sama segitan tahu orang. Si Andung Jo situ. Mata nak menyirit aja. Sama segitan tahu. Nah kemudian fadilatul jamaah, kelebihan sembahyang berjamaah. Setelah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana washrah sadrana waghfir dhunubana waghfir qulubana wallikna fadhil wa ta'ala ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.